akan lebih sesuai dengan kurikulum yang ada. Karena selama ini mungkin kadang-kadang sebelum ada CBT dari pendidikan pembelajarannya apa, kurikulumnya seperti apa, tapi yang diujikan seperti apa. Pelaut kan harus melek teknologi dan dia harus belajar, Pak. Iya. Jadi ini juga salah satu upaya kita untuk membuat mereka belajar. Kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi makanya akan ketinggalan zaman. Jadi harapan saya itu inilah kesempatan kalian kalau ingin melihat dunia luar ya jadi pelaut. Jadi pelaut kamu mempunyai kemampuan yang bagus, bahasa Inggris, komputer. Halo, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di Ship Talk with Kapten Rudiana dengan kedatangan bintang tamu dari perhubungan laut, yaitu seorang praktisi dalam bidang pelayaran dan kepelautan, yaitu Kapten Ginting MM. Beliau berasal dari dunia pelayaran yang akan membawakan materi evaluasi kompetensi ujian negara pelaut di Indonesia. Beliau adalah seorang praktisi yang akan membawakan materi ini dan ini sangat menarik untuk kita simak bersama. Ayo kita ikutin pembicaraannya. Oke, terima kasih Pak Gintik. Di pagi hari yang cerah ini kami mungkin akan berbincang-bincang mengenai sekitar ujian kompetensi yang berada di wilayah perhubungan laut. Mungkin sebelum kita mulai, kami persilakan untuk memperkenalkan diri, Pak Gintik. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Rudi telah mengundang kami ke podcast pagi ini. Saya Hendri Ginting, saat ini menjadi Direktur Perkapalan dan Kepelautan. Otomatis seluruh pelaut untuk melakukan ujian, kami akan melakukan pengawasan, Pak. Jadi harapan kami dengan kita bincang-bincang ini akan memberikan informasi terhadap apa sih konsen Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut sebagai Administration International Maritime Organization, salah satunya adalah penerapan HTW atau STCW. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ginting. Betul, memang kita kalau berbicara pendidikan tidak terlepas dari standar IMO. Kalau di Indonesia, pendidikan maritim itu ada dua kubu. Pertama adalah kubu pendidikan, berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, yang untuk pembinaan akademiknya, dan untuk Menteri di bagian transportasi, yaitu untuk melakukan pembinaan di administratif dan teknik operasional ada di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi kita mungkin di sini berbicara di administratif dan di teknik operasional sesuai dengan SCCW 1/6 mengenai penilaian dan pengujian ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, berbincang-bincang itu mungkin ada beberapa hal yang kita perlu kita bicarakan, kita bahas bersama bahwa apa sih yang dimaksud dengan ujian dengan CBT itu atau Computer Basic Training dibanding dengan ujian tradisional dulu yang kita lakukan secara tertulis. Mungkin seperti itu. Baik, Pak. Jadi ujian yang sangat fair itu adalah dengan melakukan computer based training, Pak. Jadi di situ bisa benar-benar kita lihat materi itu dijawab sesuai dengan kemampuan seseorang. Selanjutnya ini mesin, Pak. Mesin otomatis tidak bisa terpengaruh. Tapi kalau dia tradisional, berarti bisa saja dia mendapat contekan dari orang lain. Kemudian penguji itu bisa saja tidak subjektif. Jadi dengan CBT saya kira ini merupakan salah satu solusi kita membuat lebih fair dalam melakukan penilaian terhadap hasil pendidikan yang dilakukan di sekolah atau di akademi atau di politeknik, Pak. Saya sangat setuju Pak Ginting bahwa memang betul ujian dengan menggunakan komputer lebih objektif dibanding dengan pengujian tulis yang lebih subjektif ya. Jadi karena di situ lebih subjektif karena apa? Mungkin dari penulisan,
bagaimana dosen memeriksa juga itu Siap. ada berpengaruh terhadap, dan juga mungkin kedekatan itu akan mempengaruhi terhadap penilaian seseorang terhadap penilaian hasil ujian pelaut. Tapi kalau menggunakan komputer berarti kan itu real komputer yang kita tidak bisa sebagai itu bisa cawe-cawe untuk merubah, menambah dan mengurangi. Terima kasih Pak Ginting kalau gitu. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita tegaskan di sini bahwa implementasi dari computer based training yang sukses dalam pelatihan dan ujian berbasis SSCW, dan bagaimana CBT itu diintegrasikan dengan simulator untuk mendapatkan simulasi yang baik dalam melaksanakan ujian itu sendiri. Saya kira Pak, dengan CBT itu eh, kita akan membuat materi-materi kemudian bisa dipelajari di CBT. Saya masih ingat di SIP Analitik, CBT jadi pelajaran yang sudah diberikan, kemudian dilakukan pengetesan, dan ini bisa dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, sehingga standarnya sama, Pak. Betul. Karena di situ nanti apa yang mau ditanyakan, apa materi yang diberikan, kemudian nanti bisa langsung di situ bisa kita lihat sejauh mana materi itu bisa terserap. Gitu. Dan kalau dia tidak mampu, kan bisa kita lakukan pengulangan dan secara umum terstandar. Begitu, Pak. Dan berikutnya adalah experience dan hal-hal lain menurut saya nanti itu kan sesuai dengan waktu. Gitu. Bisa kita lakukan, Pak. Terima kasih Pak Ginting. Emang betul lebih realistis ya di dalam melaksanakan pengembangan CBT karena pembelajaran yang diberikan akan lebih sesuai dengan kurikulum yang ada. Karena selama ini mungkin kadang-kadang sebelum ada CBT dari pendidikan pembelajarannya apa, kurikulumnya seperti apa, tapi yang diujikan seperti apa. Siap, Pak. Sehingga antara pengujian dan pembelajaran tidak connect. Sehingga itu yang mungkin dengan CBT ini akan lebih berbasis terhadap pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ada. Dan ada beberapa hal mungkin yang perlu diketahui dari regulator dan lembaga sertifikasi dalam memastikan keandalan platform CBT ini dalam penilaian dan kompetensi SCCW atau kompetensi pelaut, serta bagaimana teknologi CBT dapat berkembang terus selama ini ke depan. Ya, saya kira, Pak, karena CBT ini sudah menjadi kebutuhan kita bersama, kita bisa melakukan audit, monitoring, terus melakukan cek terhadap apa yang dilakukan di kelas. Di situ kan bisa Yeah. tercatat. Kemudian simulasi, kemudian bagaimana kita melihat perkembangan di dunia pendidikan itu bisa kita tambahkan. Tapi standarnya udah sangat jelas, Pak. Betul. Sudah sangat jelas. Jadi di situ juga CBT itu otomatis ada simulator, baik dek maupun mesin. Jadi semuanya itu udah sangat menunjukkan ketepatan dalam menilai suatu pendidikan yang kita berikan kepada pelaut. Dan sekali lagi Pak, ini merupakan solusi yang menurut kami akan memudahkan para pelaut untuk meningkatkan pengetahuannya. Betul. Mungkin dia bisa belajar sendiri, Pak. Betul, Gitu. betul. Ya. Terima kasih. Betul, itu yang harapan apalagi dalam kondisi teknologi yang udah berkembang selama ini bahwa ujian dengan menggunakan komputer itu akan mengikuti perkembangan zaman secara teknologi. Jadi kita tidak ketinggalan zaman dengan negara-negara lain. Karena pelaut kita ini bersaing dengan negara lain juga sangat ketat. Apabila pengetahuan yang diberikan tidak sesuai dengan SCCW yang ada, maka pelaut-pelaut kita mungkin tidak akan diterima di dunia maritim yang lain. Nah, ini yang perlu kita kembangkan mungkin bersama ke depan bahwa pengembangan teknologi ke depan itu harus sesuai dengan pengembangan maritim yang ada ke depan. Siap. Setelah itu mungkin kira-kira pelaut itu tanggapan seperti apa ya dengan ujian CBT? Apakah
bisa mensimulasi skenario di dunia nyata yang ada. Nah, Kalau menurut kami, Pak, pelaut kan harus melek teknologi dan dia harus belajar, Pak. iya, Jadi ini juga salah satu upaya kita untuk membuat mereka belajar. Dan tadi, Pak, orang yang tidak mau belajar akan ketinggalan zaman. betul, betul, Terus tadi dengan CBT itu akan membuat lebih fair, lebih mudah, dan dia akan terus-menerus bisa mempelajari satu modul. betul, Dan ini menurut kami harus kita kembangkan. Tinggal nanti kita kapasitasnya seperti apa. betul. Tapi Pak, di zaman kami, tadi kami juga melakukan FGD dengan Pusbang Perhubungan Laut. Saya sebagai Direktur Perkapalan dan Kepelautan mencanangkan, Pak, pelaut kita harus go global, Betul. bersaing di dunia internasional dengan melek teknologi, memahami kebutuhan pasar, link and match, dan mereka harus menguasai ya otomatis komputer, bahasa, budaya, dan lain-lain. Jadi harapan kami, Pak, semangat kita sama-sama mendukung kemajuan pelaut dengan mensosialisasikan CBIT ini menjadi salah satu terobosan yang akan mempercepat peningkatan kompetensi kemampuan mereka di semua bidang eh, pengetahuan yang wajib mereka kuasai. Iya, Begitu, Pak. sangat setuju Pak dengan pernyataan seperti itu bahwa memang pelaut sekarang itu kalau tidak mau belajar dengan teknologi, perkembangan teknologi, karena setahu saya ilmu pengetahuan maritim dari zaman dulu kalau kita melihat ilmunya tuh seperti itu juga, belum ada ilmu yang baru misalkan dari ilmu pelayaran datar, stabilitas, memuat. Itu kan ilmu masih seperti cuma kalau memuat agak agak berubah karena dari jenis kapal yang ada selama ini. Dan itu memang teknologinya yang berkembang. Tahu ilmu pengetahuannya itu masih dari zaman dulu tuh masih tetap, tapi teknologinya yang berkembang. Nah, pelaut-pelaut sekarang kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi makanya akan ketinggalan zaman. Dan yang disebut dengan kompetensi sesuai konvensi SCCW itu seperti apa sih, Pak ya? Konvensinya itu. Jadi, Pak, standar pelaut ini adalah sesuai dengan STCW. Seluruh dunia sama, Pak. Iya. Jadi harus berstandar sama. Saya sampaikan, Pak, kita ada 70-an lebih negara yang saling mengakui terhadap kompetensi masing-masing. Iya. Artinya, standar pelaut ini seluruh dunia sama karena sumbernya dari International Maritime Organization, itu adalah human element, di situ ada STCW. Betul. Jadi ini semua sama. Tinggal bagaimana kita memperkuat mereka untuk mengetahui ini, dan kami dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan selalu menghadiri sidang-sidang di International Maritime Organization di IMO London. Jadi arahan-arahannya kami ikuti, sehingga kami tidak mau pelaut kita itu ketinggalan zaman. Selain itu ada perlindungan lingkungan maritim, marine pollution, kemudian macam-macam. Iya. Jadi ini harus kita berikan pengetahuan yang sama. Jadi harapan kami, program ini harus kita kembangkan untuk memotivasi para pelaut. Kamu harus bangga. Kamu diakui di Belanda, diakui di Amerika. Hmm. Kamu tinggal masuk ke suatu negara, cukup melakukan penyesuaian saja seperti kami dulu belajar di Hmm. suatu negara, dicek, sertifikat of recognize saya, kelas 1, ANT 1, oh standar sama. Jadi ini harus bangga menjadi pelaut, karena kamu standarnya sama di seluruh dunia. Tinggal kamu yang wajib meningkatkan kompetensi kamu. Oke. Iya memang betul. Dengan adanya SCCW 95 dan amandemen-amandemennya, dulu kan 78, SCCW 78 itu belum berbasis eh, seluruh negara melaksanakan sama. Tapi dengan SCCW 95 bahwa ada guidance untuk melaksanakan SCCW adalah seluruh dunia harus sama. Sehingga hasilnya pelaut yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang sama. Itu mungkin yang penegasan di kompetensi pelaut itu seperti itu sehingga diakui pelautnya dunia. Saya setuju dengan itu Pak Ginting. Dan ujian lisan apa masih relevan dengan adanya ujian CBT? Secara umum, Pak,
Menurut kami di CBT cukup, tapi sekali lagi di situ kan untuk memastikan seseorang memahami prosedur, umpamanya eh, abandonship, keselamatan, betul, penanganan keadaan darurat, atau situasi mara bahaya di atas kapal. betul, Mereka ini kan akan mempunyai experience, betul. dan memang untuk mengetahui orang mempunyai experience yang cukup itu, ya lisan memang menurut kami ya perlu juga untuk mengetahui kedalaman. Karena seseorang kan dengan face to face itu, tapi dengan CBT pun kalau kita sudah melihat recordnya, saya Hmm, kira udah nggak perlu diragukan. hmm, Kami di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan juga sudah membuat experience pelaut itu sudah eh, terdata. Jadi nggak bisa memasukkan pengalaman belayar. hmm, Jadi recordnya udah ketahuan, kadet di mana, mualim 3 di mana, mualim 2 di mana, iya. kapan naik, kapan turun, perusahaan mana. Karena di situ sudah Di menjadi satu record, tercatat. betul. Jadi ini juga menurut kami salah satu upaya untuk memastikan seseorang itu experience-nya, pengalamannya benar-benar sama dengan yang ada di Seaman Book-nya, Pak. Iya. Jadi ujian lisan juga masih relevan Pak ya, karena untuk melihat kemampuan per individu dan juga mungkin melihat physically-nya seperti apa tuh pelaut, sehingga confident-nya itu yang kita harapkan dari mereka untuk menjadi seorang pelaut tuh memang benar-benar confident dan siap melaksanakan pekerjaan di mana saja kan, seperti itu Bang. Betul, Pak. Itu yang jadi tetap masih lisan masih digunakan untuk melihat kompetensi yang diharapkan. Tantangan utama yang dihadapi pelaut dalam menghubungkan hasil pelatihan CBT dengan kemampuan mereka saat diuji secara praktis melalui simulasi dan simulator, bagaimana pelatihan serta penguji memastikan kesepadanan antara pelatihan teori, praktek, simulasi, dan ujian lisan tadi. Jadi mengkombinasikan 4 unsur pengujian tadi, Pak. Jadi Pak, otomatis pembelajaran kita memang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Gitu. Jadi kalau dia kelas 1, otomatis dia sudah menjadi satu tingkatan pendidikan yang tertinggi. Betul. Jadi kurikulumnya disesuaikan. Kemudian di situ dilakukan pembelajaran, kemudian ada apa namanya materi, di situ juga kita cek materi kita sudah diterima secara 100%, Betul. 50%, mungkin juga memberikan studi kasus segala macam sehingga kita bisa melihat mereka ini perwira-perwira yang kelas 1 merupakan sekolah terakhir. Berarti ini bisa kita lihat sejauh mana kemampuan mereka menerima hal tersebut. Hmm. Dan juga bisa melakukan latihan-latihan atau simulasi untuk memastikan mereka memahami semua materi yang telah diberikan. Selanjutnya, otomatis dengan ujian kita bisa mengetahui mereka sudah di posisi mana, Pak. Gitu. Kan langsung ketahuan berapa 100 soal, dia bisa jawab umpamanya semua, benarnya berapa, hasilnya berapa. Hmm. Langsung terikot. Kalau dia merasa salah semuanya, berarti Masih fail. kurikulumnya berarti antara ini beda, dan kita akan terus melakukan improvement sehingga benar-benar mereka memahami secara umum apa yang telah diberikan seorang Hmm. dosen atau pengajar. Iya. Gitu, Pak. Memang kalau begitu kurikulum sangat penting, Pak ya. Karena Siap, Pak. kurikulum ada sebagai guidance untuk pembelajaran para Heeh. pelaut, baik itu tingkat 4, tingkat 5, tingkat 3, tingkat 1, dan tingkat 2 ya, Pak. Jadi itu memang harus sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, sesuai dengan kompetensi ijazah yang didapatkan ya. Memang hal-hal inilah yang selama ini mungkin banyak yang belum eh, paham mengenai kurikulum yang diajarkan di sekolah dengan ujian yang berbasis kepada kompetensi itu berbeda dengan diujikan antara ujian diploma 4, ujian sekolahnya, ujian kompetensinya yang diujikan di luar sekolah. Itu yang selama ini harus dipahami bahwa antara
pengujian yang diujikan oleh Administration CQ Perhubungan Laut dengan pendidikan yang berada di bawah badan diklat itu harusnya connect kurikulumnya seperti ini, sehingga antara pengujian dan pembelajaran itu bisa sama, kita mendapati hasilkan sehingga itu akan menimbulkan kepercayaan diri terhadap si pelaut untuk mengikuti ujian kompetensi. Mungkin seperti itu Pak ya, kira-kira. Jadi Pak, untuk memastikan para pelaut itu confident dalam menerima pertanyaan lisan, menurut saya dengan dia sering menerima latihan atau simulasi atau memperdalam suatu materi, ya tadi harusnya dia sangat confident. Terus kalau mereka belum mampu, kita lakukan training terus, latihan terus, sehingga semua pertanyaan, semua hal-hal yang terkait satu materi dari A sampai Z dia pelajari, otomatis dia akan confident. Karena tadi saya bilang tadi, mereka sudah punya experience yang sesuai, tingkatannya juga sesuai, dari kelas 3, kelas 2, kelas 1. Semua ini dihadapi juga dengan kondisi di kapal dulu. Harusnya para siswa confident. Betul. Dan sekali lagi untuk meningkatkan pemahaman kemampuan diri sendiri itu kan bisa juga mencari referensi dari yang lain. Ya, okay. Oke, terima kasih Pak Ginting mengenai pelaksanaan ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh administrasi. Tadi udah dijelaskan dengan gamblang dan jelas bahwa tapi ada satu hal yang selama ini menggelitik Pak, terutama untuk kadet Pak. Kadet ini kan selama ini berlayar di mana kadang-kadang pulang, tahu-tahu lapor ke PUKP untuk diujikan apakah pengalamannya itu benar atau betul dia melaksanakan di kapal apa. Nah, bagaimana ini pengalaman untuk kedepannya Pak mengenai kalau ada wacana dengan ETRB, Electronic Training Record Book ini Pak? Jadi Pak, sesuai dengan semangat saya Pak, bahwa saya ingin pelaut ini harus kita lakukan dukungan, terus tadi IRT, Electronic Training Record Book ini, kita akan integrasikan. Saya punya pengalaman mengintegrasikan seluruh pelabuhan Indonesia dan sah bandar se-Indonesia. Menurut saya ini merasa saya ini merupakan passion saya, dan ini yang harus saya lakukan biar saya dapatkan pelaut-pelaut itu sesuai dengan experience-nya. Dia naik di kapal apa, kapan naiknya, kapan turunnya. Jadi kita akan mengetahui sejauh mana mereka mendapatkan pengetahuan sesuai dengan experience kapalnya. Jadi nanti ketahuan Pak. Ini harus kami kejar biar nanti tidak ada, kita udah berusaha buku pelautnya online, ya pengalaman juga harus online. Semua kita jaga Pak, Terima demi kasih. pelaut kita lebih hebat. Terima kasih Pak Ginting, semangat yang baik itu mengenai TRB ini memang harus dilakukan dengan baik, karena mungkin kalau dengan ada TRB yang baik, mungkin si taruna itu turun pola, nggak perlu lagi tes diuji lagi, karena kompetensinya udah kita bisa direcord secara elektronik, dan itu mengatakan bahwa dia pengalaman di kapal itu dengan pengalaman yang benar selama 12 bulan di atas kapal, itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Nah itu dengan ETRB ini mungkin saya harapkan Pak Ginting ke depannya bisa dilaksanakan dengan baik Pak, karena ini menjadi titik tolak yang lebih baik ke depannya untuk memantau kadet di atas kapal. Siap Pak. Mungkin sebelum ditutup Pak, mungkin ada kesan dan pesan untuk Pak Ginting mengenai pelaksanaan ujian dan ETRB itu mungkin. Siapa? Pertama, mungkin kami Pak dari sisi administration, kami sebagai penanggung jawab di bidang perkapalan dan kepelautan, kami sangat berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelaut. Amin. Kemudian bagaimana membuat mereka lebih kemampuan global, mereka masuk di pasar
yang tanda kutip kami menginginkan mereka di dunia internasional. Karena cita-cita kami dulu Pak, kami ini anak gunung, cita-citanya dulu ingin melihat dunia luar. Jadi harapan saya itu, inilah kesempatan kalian kalau ingin melihat dunia luar ya jadi pelaut. Jadi pelaut kamu, mempunyai kemampuan yang bagus, bahasa Inggris, komputer. Kalau perlu, kalau saya malah bahasa Arab Pak. Nanti kalau perlu kita lobby itu negara-negara minyak, kita ini negara-negara yang mempunyai satu persamaan, bantu dong. Kami butuh lapangan kerja. Ya kita rambah semuanya. Kebutuhan mereka seperti apa? Bahasa Cina, kita tambahkan bahasa Cina, bahasa Perancis, gitu Pak. Jadi semua ingin saya nanti dengan Badan Diklat menjadi satu kesatuan, satu rencana jangka pendek, menengah, panjang, untuk membuat mereka menjadi leading, menjadi pelaut nomor 1 di dunia. Amin. Tapi harus dengan dukungan seluruh stakeholder Pak. Gak mungkin kami, Bapak, merekanya itu mentalnya nggak ada. Ini mereka harus kita dorong menjadi pejuang-pejuang untuk menunjukkan Indonesia itu berada di mana-mana dengan menjadi pelaut-pelaut yang profesional di perusahaan-perusahaan yang worldwide, yang kelas 1 Pak. Iya betul Pak. Terima kasih Pak Ginting bincang-bincang pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat pelaut Indonesia khususnya, atau pelaut internasional pada umumnya. Mudah-mudahan kita bisa bersaing pelaut-pelaut kita dengan negara-negara lain, sehingga bisa menjual pelaut-pelaut kita ke negara lain dengan baik. Dan itu mudah-mudahan kerjasama antara Diklat, Badan Diklat dan Dirjen Perhubungan Laut itu bisa berkesinambungan yang lebih baik, sehingga antara pendidikan dan administration itu bisa menyatukan kesatuan misi dan visi yang ada. Terima kasih Pak Ginting. Selamat pagi. Terima kasih Pak, selamat pagi dan sukses buat para pelaut, buat kita semuanya, dan para pendukung bagaimana mewujudkan pelaut kita menjadi go internasional. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ginting. Foto.